Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Allah tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan man hamalna syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال بنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Itulah lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu menggugah jiwa kita. Semoga kita mendapat pahala, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk perhatian para jemaah dipersilakan untuk maju ke depan lagi. Karena tamu kita masih ada di belakang. Terima kasih. Maju Pak, jadi orang bisa maju kan. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dipersilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan kepada Ketua Panitia Haji Abdul Halim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ahkamul hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Bupati, Kepala Daerah Bupati Indragiri Hilir, yang kami hormati Bapak Dandim, yang kami hormati bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, utusan dari Masjid Surau Musala Majelis Ta'lim kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam ini masih diberi suatu kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Khairi ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tidak lupa pula, tidak bosan-bosannya mengucapkan salawat serta salam kita kirimkan kepada roh Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin perundangan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, segenap panitia, kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Irfan Helmi Yani. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah nanti di depan kita, ya. Kami memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Ustaz. Kemudian juga agar dapat kiranya Bapak Bupati atau diwakili oleh Bapak Lurah Tembilang Hilir untuk memberikan pengarahan atau kata sambutan di depan kita bersama. Pada kesempatan ini juga kami atas nama panitia menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada masyarakat RT 1 dan 2 dan 3 yang telah membantu dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kami adakan pada malam ini. Kami hanyalah bisa mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak, baik berupa uang, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, inilah sekedar yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf jika seandainya penyampaian kami ini atau layanan kami segenap panitia kami mohon maaf, mungkin ada tersalah, tersilap, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik berupa kata-kata, perbuatan, dan lain sebagainya. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia kita. Semoga Allah membalas segala kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Lurah Tembilang Hilir
Kepada Bapak Lurah kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kami, guru, ulama, cendekiawan. Yang saya hormati seluruh panitia yang berkesempatan yang telah mengundang kami. Yang saya hormati Bapak-bapak RT RW di wilayah Kelurahan Tembilan Hilir, khususnya di Jalan Kembang. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu jika ada yang hadir di luar. Dan yang saya hormati malam ini Al-Mukarram Bapak Ustadz M. Irfan dan bapak-bapak hadirin muslimin yang hadir pada saat ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kami dari Kelurahan Tembilan Hilir mendapat undangan. Terima kasih bapak-bapak para panitia telah mengundang kami. Dan ada hal juga yang ingin kami sampaikan. Permintaan maaf dari Pak Camat bahwa beliau tidak bisa hadir karena orang tuanya masih dalam keadaan sakit. Kemudian tidak pula kita lupa haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, mungkin saya tidak berpanjang lebar, hanya beberapa informasi perkembangan yang ada di Kelurahan Tembilan Hilir yang ingin disampaikan, yaitu kami menerima laporan dari Polsek Tembilahan. Sekarang ini mungkin bisa dikatakan peringatan bahwa Jalan Kembang merupakan salah satu peredaran narkoba. Mungkin ini sangat berhati-hati Pak. Mungkin rekan-rekan kita yang dari Polsek Tembilahan sudah memberikan peringatan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin tidak bisa disalahkan lagi. Karena malam ini insya Allah perpanjangan tangan saya menyampaikan untuk memberikan peringatan. Marilah kita bersama-sama mengingatkan jika ada saudara, teman, rekan dan lainnya terlibat di dalamnya. Kemudian poin yang kedua, kami menyampaikan bahwa kita seluruh Indonesia akan melaksanakan sensus penduduk. Harapan kami dari Kelurahan Tembilan Hilir nanti ada para petugas yang hadir, baik itu di kelurahan, di kantor-kantor, mohon tidak dipersulit, karena ini bukan untuk pribadi tapi untuk kita juga. Data-data yang akan diisi itu adalah data yang akan dimasukkan di dalam database yang ada di pusat. Jadi bisa tercover apapun kegiatan kita yang bantuan dari pemerintah. Insya Allah dari sensus penduduk ini semua akan kelihatan. Kemudian poin yang terakhir Pak, ini kami mengenai musibah yang terjadi. Mungkin saat ini tidak ada, mungkin kita jauhkan juga dari Kelurahan Tembilan Hilir. Itu musibah kebakaran yang ada. Mungkin itu kehati-hatian kita, baik meninggalkan rumah, bisa dicek kembali apakah sudah aman atau tidak. Mengenai karlahut, walaupun Kelurahan Tembilan Hilir tidak ada hutan, tapi kita lahan banyak. Harapannya kita walaupun tidak memiliki lahan, akan tetapi jiwa kita apabila melihat musibah kebakaran lahan, hendaknya kita langsung memadamkan. Kemudian kita bisa memberikan informasi ke pihak yang berwenang. Mungkin itu saja Pak di dalam sambutan saya.
Mungkin kita lebih mendengar ke ceramahnya, karena itulah inti pada malam Isra Mi'raj. Kita mengambil benang merah yang akan disampaikan Ustadz nantinya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riji Sandrana Saputra SSTP Lurah Tunggal Hilir atas informasinya. Semoga kita semua bisa mengindahkannya. Selanjutnya, acara demi acara sudah kita lewati. Sekarang saatnya kita beranjak ke acara inti yang akan diisi dengan ceramah agama seputar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Irfan Helmiyani, alumni Pondok Pesantren Ruban Tarim Hadramaut, Yaman Selatan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama-sama kami muliakan dan kami ta'zimkan kepada para alimil ulama, para tuan-tuan guru kita, para ustadz, sesepuh masyarakat, cerdik pandai, dan yang sama-sama kami muliakan Bapak Lurah beserta unsur jajaran pemerintah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada mereka semua. Kemudian yang sama-sama kami muliakan panitia Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang kita cintai ini. Kita doakan mereka mudah-mudahan apa yang sudah mereka korbankan menjadi bekal amal mereka di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang jauh lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kami muliakan para tamu undangan, perwakilan masjid-masjid yang juga tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak di masjid yang kita cintai ini sebagai amal ibadah kita yang kelak di akhirat menjadi saksi bahwa kita adalah hamba yang taat beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Pada saat Allah memberikan kenikmatan, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita
mestinya kita syukuri kalau kita ingin nikmat itu Allah tambah. Ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Syukur atas nikmat Allah tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah saya sehat. Maka untuk melengkapi syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan, ialah kita gunakan kesehatan tersebut dengan beribadah dan melakukan ketaatan. Maka dengan bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan, ialah kesehatan tersebut kita gunakan untuk ketaatan. Maka bukti daripada ketaatan tersebut, satu di antaranya ialah hadir di majelis yang seperti ini. Kita niatkan hadir duduk di tempat ini untuk menuntut ilmunya Allah. Kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan ketaatan. Maka insya Allah dengan niat seperti itu, kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan. Belum lagi keberuntungan yang diberikan oleh Allah buat kita-kita yang hadir di tempat ini, baik yang di dalam ataupun yang di luar, yang pada saat mereka keluar turun dari rumahnya, mereka sudah berniat, ya Allah, aku turun dari rumah ini untuk ke Masjid Al-Khairi, untuk mendengarkan tausiah, untuk hadir acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau untuk menuntut ilmu. Maka pada saat itu, kata Imam Abu Bakar Al-Qinawi, nazalat idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Kalau niat kita sudah betul seperti itu, baru kita turun, rahmat Allah sudah turun. Allah sudah menurunkan rahmat kepada kita. Summa ba'da dzalika idza jalasa indahu. Dia pergi berangkat di mana tempat tersebut ada orang alim. Dia duduk. Sampai ke tempat ini mereka duduk. Maka kata Imam Abu Bakar Al-Qinawi, nazalatir rahmah 'alal 'alim fatusibuhu bi barakatil 'alim. Kita kumpul sama tuan-tuan guru kita, sama ustaz-ustaz kita. Mohon maaf para tuan guru, para ustaz, Ananda tidak bisa menyebutkan, dan mohon maaf juga membelakangi yang di belakang yang lebih tua. Mau kalau saya ceramah di balik mimbar tuh, kan tidak mungkin pula. Jadi Ananda mohon maaf kalau kurang adab. Kata Imam Abu Bakar Al-Qinawi, setelah kita berangkat dari rumah, niat kita betul, rahmat Allah sudah mulai Allah curahkan kepada kita. Pada saat kita duduk, wajalasa indahu nazalatir rahmah 'alal 'alim. Pas ini kita duduk, bapak-bapak duduk, kumpul dengan para ulama, dengan ustadz-ustadz kita, itu rahmat Allah, Allah ganti, Allah turunkan, hujankan kepada mereka orang-orang alim. Terus kita dapat apa? Fatusibuhu bi barakatil alim. Sebab berkah kita kumpul sama orang alim, Allah timpakan juga kepada kita. Dapat rembesannya. Walaupun rahmat itu tertuju kepada mereka orang alim, tapi dengan sebab keberkahan, kemuliaan ilmu mereka, kedekatan mereka kepada Allah, kita juga dapat rahmat dari Allah. Kemudian kata Imam Abu Bakar Al-Qinawi, wa tuktabu lahul hasanat. Mereka yang duduk kumpul dengan orang alim, selama mereka duduk, mereka dicatat melakukan kebaikan dengan syarat madama mustami'an, kalau dia dengarkan. Tapi kalau tidur, ngobrol, itu tidak dapat. Dengarkan, faham, tidak menjadi alasan. Paham atau tidak, tetap akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Qinawi. Jadi madam mustami'an tuktabu lahul hasanat. Dia akan dicatat melakukan kebaikan. Tanpa melakukan kebaikan, cuman duduk aja modalnya. Bukan kita lagi zikir, bukan kita lagi baca Al-Quran, bukan kita lagi baca salawat, cuman duduk dengarkan. Madam mustami'an, syaratnya harus mendengar, bukan tidur dan tidak ngobrol. Maka keberuntungan kita pada malam hari ini, dengan sebab inilah amal kita akan senantiasa bertambah. Kalau kita pulang dari majelis ini, bolehlah kita senyum-senyum, ketawa-ketawa, senang, bahagia. Sebab apa? Sebab amal kita bertambah. Kenapa kita dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau kepengen bahagia, senyum-senyum bahagia itu kalau ketika ilmu dan amal bertambah. Bukan pada saat rumah kita baru beli rumah, baru beli kendaraan, atau misalnya saldo di tabungan kita bertambah. Tidak dianjurkan pada saat itu kita berbangga, bahagia dan senang.
Kenapa? Semua perihal dunia itu bakal kita tinggal. Terus bagaimana? Kalau kepengen bahagia, kata Imam Al-Ghazali, ketika ilmu bertambah, amal bertambah. Ini lagi kita duduk di sini, amal kita nambah nih. Karena kita selama duduk akan ditulis terus kebaikan. Ilmu kita pun bertambah. Insya Allah kita bakal dengar apa yang mungkin belum pernah kita dengar atau sudah pernah dengar. Jadi melekat, jadi lengket, jadi hafal kita. Tinggal kita ngamalkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, fala takun kal humqa alladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin li'annahuma rafiqaka wa yushibanika fil qabri haitsu yatakhallafu ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Maka jangan kita menjadi orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali. Ketika rumah kita dapat beli rumah baru, kita senang. Dapat duit, saldo kita di tabungan bertambah, kita senang. Padahal saat itu, kata Imam Al-Ghazali, umurnya berkurang. Otomatis jatah kita menikmati harta yang kita miliki, yang setiap hari bertambah itu juga berkurang. Umur kita memang hitung-hitungannya bertambah, tapi pada dasarnya kita berkurang umur kita. Karena kita semakin dekat dengan kematian. Lah kalau duit kita bertambah, otomatis untuk menikmati itu harta berkurang. Duit kita ada 2M di bank, kita nabung. Itu masih gigih kita berusaha cari duit. Nambah terus, umur udah 70, duit 2 miliar. Kapan ngabiskan tuh duit? Maka kata Imam Al-Ghazali itu orang bodoh. Ketika saldonya bertambah, rumahnya bertambah, kendaraannya bertambah, dia senang dan bahagia. Pada saat itu umurnya berkurang. Fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus. Kebaikan apa yang kita dapat ketika harta bertambah sedang umur berkurang? Pada dasarnya tidak ada kebaikan sedikit pun. Terus bagaimana? Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin. Maka kalau kita pulang dari majelis nih, patutlah kita senang dan bahagia. Kenapa? Karena kita nambah amal, karena kita nambah ilmu. Kenapa? Sebab kita dianjurkan untuk senang dan bahagia. Li'annahuma rafiqak. Karena ilmu dan amal setia menemani kita. Wa yushibanika fil qabr, dan akan setia menemani kita sampai masuk dalam kubur. Haitsu yatakhallafu ahluka, di saat kita akan ditinggal oleh keluarga yang sangat kita cinta. Suami cinta istrinya, Masya Allah, luar biasa, dipuji-puji istrinya. Meninggal dunia, ada istrinya mau masuk ikut dalam kubur. Ya paling sampai ke atas kubur, habis dikubur ditinggal. Ya syukur-syukur kalau tidak nikah lagi. Kalau istrinya cantik, banyak yang mau. Ditinggal kita. Itu yang kita bela-bela, itu yang kita puji-puji. Yatakhallafu ahluka, keluarga kita ninggalin kita. Wa maluka, Masya Allah, mati-matian tuh harta kita cari. Berangkat pagi pulang malam, setiap hari lupa kita ibadah. Padahal tuh yang kita cari bakal kita tinggal juga. Makanya kata Imam Al-Ghazali, punya rumah baru, dapat beli rumah, saldo bertambah, tidak usah senang dulu. Kenapa? Tuh semua bakal kita tinggal. Yatakhallafu ahluka wa maluka, harta yang kita cari, pas kita innalillah, bye-bye. Selamat tinggal tuh harta. Tinggal pertanggungjawabannya. Tanggung jawabnya enggak, tetap ada di sisi Allah, tapi hartanya enggak kita bawa. Maka enggak usah senang ketika bertambah harta. Senang kita kalau bertambah ilmu dan amal. Kemudian wawaladuka, anak-anak kita. Nah, kalau kita bela anak, Masya Allah, kita puji anak kita sampai begini, sekolahnya sampai begini-begini, kita bela mereka. Tapi di saat kita meninggal dunia pun mereka bakal kita tinggal. Wa asdiqauka, apalagi kawan kita, sahabat dekat kita, semua mereka akan meninggalkan kita. Siapa yang setia? Ilmu sama amal. Maka patutlah kita bangga duduk di masjid ini dengan bersila, tenang, mendengarkan tausiah, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ucapan-ucapan para ulama, fatwa-fatwa ulama terdahulu. Mesti kita balik dari sini, kita harus senang dan bahagia. Karena inilah hakikat sebenarnya kawan sejati kita. Karena mereka yang bakal membela kita.
Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum, sekelompok manusia yang berkumpul di rumahnya Allah, di antaranya ialah masjid. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihi as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kecuali kata Rasulullah, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Kalau niatnya betul. Kalau niat kita tidak betul, cuman kepengen makan gratis, cuman pengen ketemu si fulan, bukan mau dengar ceramah, bukan kepengen nuntut ilmu agama, ya pulang dari sini galau lagi kita. Tapi kalau niat kita betul lillahi ta'ala karena Allah, banyak hal yang kita dapat berupa kebaikan. Di antaranya Allah akan menenteramkan hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan dia akan diselimuti dengan selimut rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maka acara-acara yang seperti ini patutlah sebenarnya kita harus meluangkan waktu kita untuk berhadir. Karena keberkahan di tempat ini luar biasa untuk kehidupan kita yang jauh lebih lama. Wa man 'arafa bu'da as-safari ista'adda. Siapa yang tahu perjalanannya masih panjang, maka banyak persiapan. Seperti mana persiapan Rasulullah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan itu disiapkan dulu sama Allah. Perjalanannya panjang. Pada saat Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, satu riwayat menyebutkan Rasulullah lagi berbaring di samping Ka'bah, tepatnya di Hijri Ismail. Satu riwayat menyebutkan di rumahnya Ummu Hani. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail. Sebelum Rasulullah diberangkatkan, Rasulullah itu dipersiapkan dulu sebelum berangkat. Karena Rasulullah perjalanan jauh nih, bakal jumpa dengan Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, dibedahlah Rasulullah. Dicuci itu hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah dibersihkan, dimasukkanlah kekuatan, kemampuan, isti'dadan wa quwwatan, kemampuan dan persiapan untuk jumpa Sang Khalik, jumpa kepada Allah. Ada persiapan dulu. Maka kalau kita kepengen jumpa dengan Allah, apa yang harus kita siapkan? Amal ibadah. Rasulullah ketika mau berjumpa dengan Allah, dipersiapkan dulu. Setelah sudah siap, diisi kemampuan, makam tempat yang tinggi, maka Rasulullah mulailah berangkat Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan mengendarai burak. Pada saat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Isra artinya jalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Setelah itu urujus sama, naik ke atas langit, Mi'raj. Langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke Sidratul Muntaha. Wa qad warada fi khabarin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jawaza Sidratul Muntaha ghasyiyatuhu ar-rahmah, ghasyiyatuhu as-sahab min nur fiha min al-alwan ma sya Allah. Fa waqafa Jibril wa qala la tatrukni asiru munfaridan. Wa qala Jibril wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dibawa oleh malaikat Jibril, sampailah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Pada saat mau masuk Sidratul Muntaha, ghasyathu sahabatun min nur. Rasulullah diselubungi dengan awan yang terbuat dari cahaya. Fiha minal alwan masya Allah, awannya berwarna-warni. Fawaqafa Jibril, malaikat Jibril berhenti, tidak sanggup lagi ikut ke Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah bilang, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatrukni asiru munfaridan. Wahai malaikat Jibril, jangan tinggalkan aku jalan sendiri ke Sidratul Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, kami tidak punya pangkat untuk masuk ke Sidratul Muntaha, tidak punya kemampuan. Maka Rasulullah diberi kemampuan dulu sebelum berangkat. Maka ada riwayat sebagian ulama, kenapa Rasulullah itu dibedah dulu hatinya sebelum dimi'rajkan, supaya Rasulullah itu mampu berjumpa dengan Sang Khalik. Jadi diisi kemampuan dulu, kekuatan. Maka kata Imam An-Nawawi, wa innama lam yahsul lin nabi mithlu ma hasala li Jibril minal masyaqqati wa 'adami at-taqah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam muradun matlubin fa'atahu Allah quwwatan wa isti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi ghairi. Imam Nawawi menyebutkan Rasulullah tidak merasakan kesulitan seperti mana yang dirasakan oleh malaikat Jibril. Pada saat sampai Sidratul Muntaha, Rasulullah biasa-biasa saja.
Beda halnya dengan malaikat Jibril yang pada saat baru mau masuk malaikat Jibril udah berhenti, nggak sanggup. Kenapa? Kata malaikat Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kami tidak punya nih maqam bisa untuk sampai ke Sidratul Muntaha, tidak mampu. Tidak ada yang sanggup, kelas malaikat Jibril tidak sanggup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sir ma'i walau khatwatan. Ya Rasulullah, yuk jalan sama aku. Sama aku kata Rasulullah. Sir, yuk jalan. Jalanlah oleh malaikat Jibril ma'i bersamaku kata Rasulullah. Walau khatwatan, biar satu langkah. Fasara ma'ahu khatwatan. Malaikat Jibril karena diajak sama Rasulullah, mau akhirnya berjalanlah baru satu langkah malaikat Jibril masuk ke Sidratul Muntaha. Fakada ayyahtariqa min nurin wal jalal wal haibah. Malaikat Jibril itu hampir saja terbakar karena keagungan, karena wibawa itu tempat Sidratul Muntaha. Wasaghara wa dzaba hatta sara qadral usfur. Malaikat Jibril itu mengecil, bahkan riwayat menyebutkan sampai seperti burung yang ukurannya kecil. Itu malaikat Jibril berubah karena tidak sanggup. Akhirnya malaikat Jibril tidak sanggup melanjutkan perjalanan, baru satu langkah. Rasulullah tidak mendapatkan kesulitan seperti mana yang didapat oleh malaikat Jibril. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam muradu matlubin. Memang yang diinginkan oleh Allah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Allahu quwwatan. Allah berikan kekuatan kepada Rasulullah, wasti'dadan, dan persiapan. Sebelum berangkat dibedah dulu. Dibedah dulu tuh Rasulullah. Bukan hanya sekedar dibersihkan hatinya, tapi diisi. Ada pengisian pada saat Rasulullah sebelum berangkat tuh diisi dengan perantara malaikat Jibril. Maka pada saat itu Rasulullah setelah diisi, a'tahu Allahu quwwatan, Allah beri kekuatan, wasti'dadan, dan persiapan litahammuli hadzal maqam, untuk menyandang tempat maqam yang bakal Rasulullah tempuh. Karena ini tidak ada yang mampu. Jangankan kelas manusia, kelas malaikat tidak mampu ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak mampu, tapi Allah kasih Rasulullah kemampuan. Maka pada saat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak sanggup lagi. Fa asyara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusallima ala rabbi idza wasala makan al-khitab. Malaikat Jibril cuman mengisyaratkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti bila engkau jumpa dengan Allah, sampaikan salam. Falamma wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sampai jumpa dengan Allah, Rasulullah memuji kepada Allah. Rasulullah langsung memuji, jumpa kepada Sang Khalik. Ini tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita ketemu lama, kepengen ketemu presiden, tahu namanya, lihat fotonya. Mending kalau lihat fotonya. Ketemu presiden bagaimana rasanya tuh? Beda pasti. Kalau kita cuma nengok, walaupun di hadapan kita TV-nya tuh besar, 50 inch misalnya, itu beda dengan ketemu langsung. Yang kita puji, yang kita sembah, jumpa Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah langsung memuji kepada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat kata Rasulullah, segala macam bentuk pujian. At-tahiyyat al-mubarakat ay al-a'malus salihat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. As-salawat ay as-salawatul khams. Wa qila mutlaqus salah. At-tahiyyat, pujian, segala macam bentuk pujian, segala macam sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Salat 5 waktu, kemudian segala macam perbuatan kebaikan lillah, semuanya kata Rasulullah milik Allah. Milikmu ya Allah, segala pujian, segala kebaikan, semua salat itu milikmu ya Allah. Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada malaikat, kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat untukmu wahai Nabi, rahmat Allah untukmu wahai Nabi, berkah Allah untukmu wahai Nabi. Dijawab oleh Allah. Setelah Rasulullah memuji, Allah jawab, selamat untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Cuman untuk Nabi.
Coba kita lihat sayangnya Nabi kita sama kita yang belum lahir pada saat itu. Bahkan jarak kita dengan wafat Rasulullah ribuan tahun. Cuman Rasulullah sudah mengingat kita. Fa'ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibun min hadzal maqam li'ibadihi salihin. Rasulullah tidak kepengen yang dapat rahmat itu cuman Rasulullah, yang selamat cuman Rasulullah, dapat berkah Allah cuman Rasulullah. Yuhibbun Nabi, Rasulullah kepengen li'ibadihi salihin, untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Nasibun min hadzal maqam, dapat bagian maqam ini, dapat doa, dapat rahmat, dapat berkah, dapat keselamatan. Maka Rasulullah kembali mengucapkan, ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan ya Allah bukan hanya untukku, tapi semua hamba-hambamu yang saleh. Wa rahmatullah wa barakatuh. Begitu juga ya Allah, rahmat Allah, berkah Allah juga didapat oleh hamba-hambamu yang saleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami ya Allah dan untuk hamba-hambamu yang saleh. Faqala jami'u ahli samawati wal ardh. Setelah Rasulullah mengucapkan demikian, bayangkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, adalah utusan Allah. Rasulullah sangat sayang dan cinta kepada kita. Maka kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah yang sangat sayang kepada kita. Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling mulia di sisi Allah. Maka kita sebagai umat Rasulullah termasuk umat yang paling mulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Hukiya an Muqatil radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Imam Al-Muqatil di dalam kitab An-Nawadir diceritakan oleh Imam Al-Qalyubi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tulis itu cerita dari Imam Al-Muqatil. Inna khalfa jabali qaf ardan bayda'a masa'a kal fiddati qadru dunya sab'a marrat mamlu'atan minal malaikati bihaitsu law saqatat ibratun saqatat alaihim biyadin. Kata Imam Al-Muqatil, sesungguhnya ada gunung namanya Gunung Qaf. Di balik Gunung Qaf itu ada hamparan yang sangat luas, yang luasnya itu 7 kali lipat dibanding bumi yang kita tempati. Tempatnya itu bersih mengkilap bak seperti perak. Yang seluas itu tempatnya 7 kali lipat bumi, isinya semua malaikat, penuh isinya malaikat. Law saqatat ibratun saqatat alaihim biyadin. Seandainya ada jarum yang kecil jatuh ke tempat tersebut, pasti terkena malaikat. Saking penuhnya itu tempat dengan para malaikat. Kullu wahidin minhum liwa'un maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malaikat yang jutaan miliaran banyaknya, mereka semua memegang bendera yang tertuliskan di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yajtami'una kulla lailatin min Rajab hawla al-jabali yatadarra'una wa yad'una bis-salamati li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang begitu banyak, kata Imam Al-Muqatil, setiap malam di bulan Rajab. Kita ini baru masuk tanggal 12 ya. 12 Rajab. Masih ada sisa banyak lagi. Setiap malam tuh malaikat yang begitu banyak berkumpul di sekitar gunung. Apa tujuan mereka berkumpul? Yatadarra'un, mereka bermunajat, memohon kepada Allah. Wa yad'un, berdoa kepada Allah. Untuk apa? Doa mereka apa? Bisalamati li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keselamatan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka malaikat yang begitu banyak berdoa kepada Allah setiap malam di bulan Rajab supaya kita selamat. Yaqulullahu ta'ala lahum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan, bertanya kepada mereka yang keadaan mereka pada saat itu. Apa yang mereka ucapkan? Ya Rabbana, yaqulun ya Rabbana irham ummata Muhammadin wa la tu'adzib ummata Muhammadin. Ya Allah,
Kasih rahmat kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Jangan ada mereka yang Engkau azab ya Allah. Beruntung kita jadi umat Rasulullah. Malaikat yang begitu banyak, mereka memohon minta sama Allah, ya bekun, bukan hanya merintih, tapi mereka semua menangis meminta kepada Allah agar kita dikasih rahmat, agar kita tidak diazab oleh Allah kelak di akhirat nanti. Pertanyaannya, kita yang melakukan dosa pernah tidak kita menangis? Menyesali dosa yang kita lakukan? Pernah tidak kita merintih di tengah malam minta ampun sama Allah? Tuh para malaikat yang Allah ciptakan, mereka tanpa dosa, mereka suci, murni, mereka hanya beribadah kepada Allah. Mereka yang begitu suci memintakan ampun kepada Allah agar kita tidak diazab. Mereka yang suci tidak punya dosa, mereka menangis minta sama Allah agar kita dikasih rahmat. Kenapa? Sebab kita umatnya Nabi Muhammad. Sebab kita umat yang paling mulia di sisi Allah. Yaqulullahu lahum ya malaikati madza turidun. Kata Allah, Allah bilang kepada mereka, wahai para malaikatku yang begitu banyak, kalian menangis-nangis merintih, apa yang kalian inginkan? Yaqulun, mereka menjawab, ya Rabb, ya Allah, nahnu nuridu an taghfira li ummati Muhammad. Kami tidak banyak keinginan ya Allah. Kami kepengen Engkau ampuni semua dosa umat Nabi Muhammad. Kami kepengen ya Allah Engkau kasih rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Jangan Engkau azab mereka ya, jangan Engkau azab mereka ya Allah. Itulah yang kami inginkan. Nahnu nuridu an taghfira ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami inginkan Engkau ampuni seluruh dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu lahum, Allah berkata kepada mereka, ya malaikati, wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni mereka, kata Allah. Bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita bersalawat kepada beliau? Sudahkah kita mengingat beliau dengan setiap hari kita membaca salawat? Karena sebab kita jadi umatnya Rasulullah, itulah kita menjadi umat yang termulia. Bahkan Rasulullah di saat ketika mau meninggal dunia, yang beliau ingat adalah umatnya. Pada saat Rasulullah dibangkitkan, kembali kita yang diingatnya. Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kata Rasulullah pada saat dibangkitkan, mana umatku wahai malaikat Jibril? Apakah mereka lagi sedang menyeberang di jembatan Sirat dan lagi kesusahan? Malaikat Jibril tidak bisa menjawab, ya Rasulullah, ini bukan tugasku untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, memberikan kabar kepadamu, tidaklah ada seorang hamba yang melewati jembatan Sirat kecuali engkau yang duluan. Dan surga tidak dimasuki oleh siapapun sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, idzan taba qalbi wa zala ghammi. Oleh karena itu, lapanglah hatiku, aku tidak suntuk lagi mendengar kabar ini. Bayangkan Rasulullah saking khawatirnya terhadap kita. Maka pada saat Rasulullah menyeberang jembatan Sirat, kata Rasulullah, ana awwalu man yujizu, aku orang yang pertama kali nyeberang. Sebab apa? Sampai surga Rasulullah tidak masuk. Rasulullah memandang kita, menengok kita yang lagi nyeberang. Setelah Rasulullah tidak ada umat yang menyeberang kecuali kita sebagai umatnya yang paling duluan nyeberang jembatan Sirat. Pada saat kita nyeberang jembatan Sirat, Rasulullah tidak langsung menikmati itu nikmatnya surga. Rasul memandang kepada kita, jangan sampai di antara kita ada umatnya yang tergelincir masuk ke dalam jurang api neraka jahanam. Rasulullah seraya mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma sallim sallim ummati ummati ummati. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, jangan ada mereka yang terjerumus, tergelincir masuk ke dalam jurang api neraka jahanam. Sampai kita ke dalam surga, nyebrang selamat di jembatan Sirat, kembali kebaikan Rasulullah kepada kita. Maka di dalam riwayat diceritakan pada saat itu terlihatlah di situ ada haud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Rasulullah.
Di telaga tersebut, di dalam riwayat ulama menyebutkan sudah disiapkan gelas-gelasnya. Pada saat kita sampai nyebrang dan kita mau ambil tuh gelas, kata Rasulullah, jangan minum dari gelas, biar dari tanganku, kata Rasulullah. Dikasih kita minum sama Rasulullah dari tangan umat Rasulullah. Beliau sayang kepada kita. Maka pada saat umat-umatnya Rasulullah sudah selamat nyebrang jembatan Sirat, masuklah ke dalam surga. Rasulullah keluar lagi dari surga, minta, ya Rabb, ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat. Apalagi ya Muhammad yang kau inginkan? Ya Rasul, ya Allah, ada sebahagian umatku yang tergelincir, ya Allah, izinkan aku untuk angkat mereka dari jurang api neraka Jahannam. Kata Allah, silahkan wahai Muhammad. Maka diangkat tuh manusia yang terjerumus ke dalam jurang api neraka Jahannam, diangkat, dikeluarkan oleh Rasulullah. Umat-umatnya Rasulullah yang terjerumus masuk ke dalam jurang api neraka Jahannam diangkat oleh Rasulullah, dikeluarkan. Saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasulullah, bahkan riwayat menyebutkan sampai dikira itu neraka kosong dari manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ulama menyebutkan ini disebutlah syafa'atul uzma, pertolongan besar-besaran. Sebagian riwayat menyebutkan syafa'atul uzma itu ialah ketika Rasulullah meminta agar amal kita dihisab. Itu juga sebagian riwayat menyebutkan syafa'atul uzma, pertolongan Rasulullah besar-besaran. Coba kita lihat, bayangkan Rasulullah ketika di hadapan Allah beliau puji, yang diingat kita. Sebelum meninggal yang diingat kita, ketika dibangkitkan yang diingat kita, nyebrang jembatan Sirat kepengen semua kita selamat. Berkat kita jadi umat Rasulullah, para malaikat pun mendoakan kita. Para malaikat bersalawat memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Apalagi kurangnya, tinggal kitanya mau tidak kita berbakti kepada Rasulullah. Sayyidina Imam Al-Fashani radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan di dalam kitabnya yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, inna fil jannati syajaratun ismuha at-tahiyyat. Di dalam surga ada pohon, nama pohonnya adalah pohon tahiyyat. Wa 'alaiha ta'irun ismuhu al-mubarakat. Wa tahtaha 'ainun ismuha at-tayyibat. فإذا قال العبد نزل الطائر المذكور عن الشجرة المذكورة وانغمس فيه ثم يخرج منها وهو ينفض أجنحته فيتقاطر الماء منه فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر الله تعالى لذلك العبد إلى يوم القيامة. Di dalam surga, kata Imam Al-Fashani radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam syarah Arba'in Nawawiyah hadis tsani wal 20, hadis ke-29, beliau menyebutkan di dalam surga ada pohon namanya pohon tahiyyat. Di atas pohon ada burung namanya burung tayyibat. At-tahiyyatul mubarakat, at-tahiyyatul mubarakat. Di atas pohon ada burung namanya burung mubarakat. Di bawah pohon tersebut ada mata air, ada sungai. Nama sungainya Sungai Tayyibat. Fa'idha qala al-'abdu dzalik, apabila kita ucapkan, kata Imam Al-Fashani, itu ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat, burung yang ada di atas pohon tersebut turun. Nazalat ta'irul madhkur, turun tuh burung, kemudian dia nyelam ke dalam sungai yang ada di bawah pohon. Setelah ia menyelam, ia kembali keluar ke permukaan air. Setelah kembali ke permukaan air, sayapnya, bulunya basah, ia kepakkan. Yanfudu ajnihatahu, dia kepakkan tuh sayapnya. Ketika ia kepakkan sayapnya yang basah, tentu terciprat air dari sayap yang ia kepakkan tadi. Maka air yang terciprat dari kepakan itu sayap burung, setiap cipratannya Allah ciptakan satu malaikat. Seandainya sekali kepak itu ada 1000 cipratan yang kecil-kecil, berarti ada 1000 malaikat. Untuk apa tuh malaikat? Yakhluqullahu ta'ala lidzalikal 'abdi, yastaghfirullah ta'ala lidzalikal 'abdi. Itu malaikat khusus Allah ciptakan hanya untuk istighfar. Untuk siapa istighfar, permohonan ampunnya? Untuk umatnya Rasulullah.
untuk yang bacatul tahiyat. Sampai kapan mereka beristighfar para malaikat yang begitu banyak? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jumpa Rasulullah kepada Allah, Allah kasih kewajiban, Allah kasih hadiah, yaitu hadiah salat. Maka hadiah salat ini adalah perintah yang sangat agung, tidak melewati wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, tapi Allah langsung panggil Rasulullah dan jumpa kepada Allah. Maka ibadah salat adalah ibadah di antara ibadah yang paling penting, dan pokok ibadah kita ialah salat. Jika salat kita benar, kata Rasulullah, idza saluhat saluha sairu amalih, maka baguslah semua amal-amal yang lain. Wa idza fasadat, dan apabila salatnya rusak, fasada sairu amali, maka rusak seluruh amal yang lainnya. Haji kita rusak, sedekah kita rusak, puasa kita rusak, baca Al-Quran kita rusak. Sebab apa? Salat tidak kita jaga. Maka mesti salat harus kita jaga. Sesuai yang diriwayatkan di dalam satu riwayat menyebutkan, lamma matat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, tatkala putri Rasulullah wafat, Sayyidatuna Fatimah hamalat janazataha arba'atu nafarin zawjuha Ali karramallahu wajhah wa banaha Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhuma wa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. 4 orang yang membawa ini jenazah Sayyidatuna Fatimah, yaitu suaminya Sayyidina Ali, 2 putranya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, dan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Falamma wasala ala syafiri qabrin, tatkala ini jenazah sampai di bibir kubur, di samping kubur, belum dimasukkan ke dalam kubur, yaqul Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, ya qabru, wahai kubur, atadri manil lati ji'na biha ilaik, kamu tahu yang kami bawa siapa? Hiya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah wa Ummul Hasan wal Husain wa zaujatul Ali al-Murtada. Dia adalah putri Rasulullah, dialah ibunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dia adalah istri daripada Sayyidina Ali. Kenapa maksudnya? Jangan disiksa nih orang. Ini orang yang mulia. Dia adalah putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, ibunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mereka ini adalah cucu kesayangan Rasulullah. Ini kami mau masukkan ke dalam kubur. Kubur menjawab, kata kubur, ma ana maudhi'u amalin, ma ana maudhi'u hasabin wa nasabin. Aku bukan tempat tuh cerita-cerita kamu pangkatnya apa, anak siapa, keturunan siapa. Bukan itu, kata kubur. Aku bukan tempat yang seperti itu. Kalau kita di dunia bolehlah berlaku tuh yang model macam itu. Ini Pak, tolong, ini anaknya si fulan, orang ini. Oh ya, urusannya disegerakan. Itu misal kalau kita contohkan di dunia, kubur tidak berlaku yang macam itu. Kubur jawab, ma ana maudhi'u hasabin wa nasabin. Aku bukan tempat bangga-bangga nasab, keturunan, pangkat dan sebagainya. Wa innama ana maudhi'ul amali salih. Aku tempat amal saleh. Fala yanju minni, jangan harap selamat dariku, kata kubur, illa man katsura khairuhu, kecuali kamu banyak amal kebaikannya. Wa salima qalbuhu, hatinya selamat. Wa khalusa amaluhu, ketika beramal dia ikhlas. Maka kalau kita jarang salat, jangan harap kita bakal selamat. Sayyidina Imam Faqih Lais As-Samarqandi yaqul, man arada an yanjua min adzabil qabri fayalzam arba'ata asya' wa yajtanib arba'ata asya'. Siapa yang kepengen selamat dari azab kubur? Yang Rasulullah ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, betul enggak kuburan itu ada azab? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna adzabal qabri haqqun. Sesungguhnya kubur itu memang ada azabnya. Siapa mereka yang diazab? Yang amal buruknya lebih banyak. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu, kata Rasulullah, adalah tempat yang pertama kali bakal dilalui sebelum kita sampai ke akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Di kubur tidak selamat, maka di akhirat jangan harap kita bakal selamat. Tapi kalau di kubur kita sudah tenang, kubur kita terang, kubur kita luas, kubur kita wangi, di akhirat bakal lebih menyenangkan lagi.
Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Faqih Lais As-Samarqandi mengajarkan kepada kita supaya kita selamat. Bagaimana caranya supaya dikubur selamat? Al-muhafazatu 'ala shalah. Salat mesti harus kita jaga. Rasulullah mewanti-wanti kita. Sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada kita, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Sampai rohnya kemudian dicabut dari dengkul sampai pinggang. Alaikum bis-shalah, alaikum bis-shalah. Wajib atas kalian salat. Dicabut lagi nyawanya dari pinggang sampai tenggorokan. Alaikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Wajib atas kalian salat dan orang yang menjadi tanggung jawab kalian, perintahkan mereka salat. Jangan dibiarkan anak istri kita tidak salat. Kalau hanya kita yang saleh, kita sebagai suami, kita sebagai lelaki yang bertanggung jawab atas anak dan istri kita, kita cuma yang rajin salat. Istri kita tidak salat kita biarkan. Putra putri kita tidak pernah kita ajarkan. Maka Rasulullah menceritakan ada kelak di akhirat nanti seorang laki-laki yang ketika berhadapan di hadapan Allah, lelaki ini amalnya banyak dan saleh. Ketika ia menghadap kepada Allah kepengen selamat, kata Allah, amalmu tidak diterima. Kenapa? Kamu biarkan istrimu berbuat maksiat. Wa ma malakat aimanukum, yang jadi tanggung jawab kita mesti kita perhatikan. Maaf Bapak setiap hari Masya Allah salatnya berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Tapi istri kita, jangankan mereka berjamaah, salat pun tidak. Dan itu tidak pernah kita tegur, tidak pernah kita kasih pelajaran kepada mereka. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah di dalam surah At-Tahrim, qu anfusakum, jaga diri kalian wahai lelaki, wa ahlikum. Bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga kalian. Dari mana? Dari apa kita harus jaga? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari panasnya api neraka. Jadi jangan kita berbangga kitanya saleh, istri kita biasa-biasa bahkan suka maksiat, kita yang bakal selamat. Mereka akan menyeret kita ke dalam api neraka jahanam. Maka oleh karena itu kita harus jaga mereka untuk senantiasa berbuat taat. Maka di antara ketaatan yang mesti harus kita jaga adalah salat. Jangan pernah kita tinggalkan salat, karena ibadah salat adalah penentu ibadah diterima atau tidaknya ibadah kita yang lain. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu, kata Rasulullah, amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amalih. Salat kita bagus, bagus semua amal yang lain. Wa idza fasadat, salat kita rusak, bahkan kita tidak pernah salat, fasada sairu amalih, maka akan rusak seluruh amalan kita yang lain. Ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa yawman ma'a ashabihi faja'a syabun minal arabi wa huwa yabki wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syab ma yubkika. Rasulullah suatu hari duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba didatangi oleh sosok pemuda dari Arab Baduy, dari ujung kampung, datang di hadapan Rasulullah, dan ini anak muda menangis. Pada saat di hadapan Rasulullah menangis, Rasul bertanya, ya syab, wahai anak muda, ma yubkika. Nah, kata Rasulullah, kenapa kamu menangis? Apa jawab ini pemuda? Mata abi wa laysa lahu kafanun wala ghasilun. Ya Rasulullah, bapakku barusan meninggal dunia, tidak ada kain kafan dan tidak ada yang memandikannya. Rasulullah langsung sikap menanggapi ini, masalah ini pemuda yang menyebabkan ia menangis. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasul perintahkan dua sahabat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, untuk mengurus tu jenazah. Fadhahaba ilal janazah. Berangkat dua sahabat ini ke tempat di mana jenazah itu berada. Pada saat dua sahabat ini sampai di tempat itu jenazah berada, ia dikagetkan. Dua sahabat ini dikagetkan. Kenapa? Ma ra'ayahu illa mislal khinziril aswad. Tidak ada jenazah di situ. Tidak ada jasadnya manusia di situ. Yang ada hanya seekor babi yang warnanya hitam. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ma ra'aynahu illa mislal khinziril aswad ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kami mau memandikan? Gimana kami mau mengkafankan? Di situ tidak ada jasad manusia. Yang kami lihat di situ hanya seekor babi yang warnanya hitam. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranjak Rasulullah dari tempatnya dan berdiri berangkat ke tempat itu jenazah. Terbukti ternyata sampai Rasulullah di tempat tersebut memang tidak ada jasad manusia, yang ada hanya babi yang warnanya hitam.
Fada'a sallallahu alaihi wasallam wa sara al-mayyitu ala suratil ula. Rasulullah berdoa mohon sama Allah, dan kembalilah atas izin Allah jenazah tadi berubah. Yang tadinya babi jadi manusia kembali. Baru bisa diurus, dimandikan, dikafankan. Wa shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, disolatkan oleh manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah. Rasulullah solatkan itu jenazah. Setelah disolatkan tentunya mau dikuburkan tuh jenazah. Falamma aradu dafna fara'auhu mislal khinziril aswad. Tatkala mau dimasukkan ke dalam kubur, mereka yang mengurus ini jenazah melihat itu jenazah kembali berubah lagi. Jadi apa? Jadi babi. Berubah lagi ini jenazah. Maka Rasulullah menyaksikan hal yang seperti itu, panggil anaknya, "Ya syab, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya?" Ini bapakmu kerjaannya apa di dunia? Kenapa Allah siksa ia? Allah rubah jasadnya menjadi seekor babi yang warna hitam. Dijawab sama anaknya, "Ya Rasulullah, kana tarikas shalah." Bapakku suka meninggalkan salat. Bapakku jarang salat ya Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil kepada para sahabatnya, "Unzuru ya ashabi hala man taraka as-salah yab'athuhu Allah ta'ala yaumal qiyamati mislal khinziril aswad wal a'udzu billahi ta'ala min dzalik." Kata Rasulullah, "Wahai para sahabatku, perhatikan wahai para sahabatku, jadikan ini pelajaran, saksikan, lihat wahai para sahabatku, keadaan orang yang suka meninggalkan salat, Allah akan bangkitkan di akhirat nanti seperti babi yang warnanya hitam." Karena perintah salat ini bukan main-main. Salat tidak pernah gugur kewajibannya, beda dengan puasa. Kalau memang betul kita tidak mampu, puasa tidak wajib. Walaupun kita sudah balik berakal. Haji wajib, tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji pun tidak wajib. Zakat apalagi kalau tidak ada harta yang mesti harus kita zakati, karena syaratnya mesti ada haul dan nisab harta yang perlu kita zakati. Tidak punya kita harta yang seperti itu, juga tidak wajib. Tapi salat, fa illam yaqdir 'alal qiyam fa bil qu'ud, tidak mampu berdiri boleh duduk. Fa illam yastati' 'alal qu'ud fa bil ittija', tidak mampu duduk boleh bermiring tiduran. Fa illam yastati' 'alal ittija' fa bil mustalqi, tidak mampu miring boleh bertelentang. Ketika ruku dan sujudnya kalau memang mampu bil ima, dengan menundukkan kepala kita, maka dengan menundukkan kepala. Fa illam yastati', tidak mampu menundukkan kepala, boleh pakai kelopak mata, rukuknya sujudnya kedipkan matanya. Tidak mampu juga mengedipkan mata karena sakit misalnya. Ajral arkan ala qalbi, laksanakan rukun salat dalam hati. Kita ingat, ini sudah di ruang ICU dah nih, tidak bisa ngapa-ngapa lagi sudah, ngomong tidak bisa, tapi masih ingat wajib tetap salat. Maka jalankan rukun salat di dalam hati, baca Fatihah, baca surah, ruku, setelah itu i'tidal, bayangkan di dalam hati. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan madama aqluhu mawjudan lam tasqutis shalah, selagi akalnya masih sehat maka kewajiban salat tidak pernah gugur. Apalagi kalau cuman kita sibuk, apalagi kalau cuman kita sakit perut sedikit, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Artinya bila mana kita tinggalkan ibadah salat, maka kita akan tanggung jawab di hadapan Allah dan siap-siap dibangkitkan akan berubah menjadi babi yang warnanya hitam. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat berkahnya, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Jika ada kata-kata yang silaf dan tersalah atau tidak menyenangkan di hati para hadirin, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Irfan Helmiani. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengindahkannya dalam keseharian kita,
sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai penutup dan penyempurna rangkaian acara ini, marilah kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Fadlan. Kepada Bapak Ustadz Fadlan kami persilahkan dengan segala hormat. Mohon maaf, doa kami minta dipimpin oleh Bapak Ustadz kita Muhammad Irfan Helmi Yani. Kepada beliau kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' ومن عمل لا يرفع من دعوة لا يستجب. اللهم اجعل هذا المسجد مسجدا مباركا ومعمورا بالخير. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا معمورا بالخير. اللهم اجعل هذا البلد بلدا مباركا معمورا بالخير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dan berakhirnya doa. Selaku pembawa acara dan mewakili panitia pelaksana acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1441 Hijriah, mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala perhatiannya dan memohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.